Nah, di sini kabarnya passing grade ini nanti akan dinaikkan tahun ini ya. Dan juga kita harus memetakan persaingannya. Tentunya persaingannya ini dengan Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita cek kembali terkait tentang prinsip pengadaan ASN tahun 2024, di sini disampaikan bahwasannya di sini nanti untuk teman-teman yang P3K ini nanti diutamakan untuk penyelesaian tenaga non ASN, yang mana di sini nanti tidak ada lagi non ASN yang bekerja di instansi pemerintah mulai Januari 2025. Nah, selanjutnya semua non ASN dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu. Namun ada pengecualian, yaitu yang tidak masuk database BKN dan juga tenaga yang dapat dialihdayakan atau di outsourcingkan, teman-teman. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu pesan penting dari BKPSDM terkait tentang solusi tenaga honorer yang tidak masuk database BKN dan juga masa kerja ini kurang dari 2 tahun. Dikarenakan untuk syarat utama kita mendaftar P3K tahun ini adalah kita harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, teman-teman. Nah, kira-kira bagaimanakah cara agar bisa diangkat menjadi ASN 2024 lewat jalur khusus? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari ayobandung.com ya. Tenang, honorer yang tidak masuk database BKN tetap bisa jadi ASN lewat jalur khusus ini. Yang informasi pertama di sini kita kutip dari daerah Panajam Pasir Utara, teman-teman. Yang mana dari Kepala BKPSDM Kabupaten Panajam Pasir Utara, Ahmad Usman, mengungkapkan bahwa jumlah formasi yang diusulkan ini saat ini masih menunggu persetujuan ya dari pemerintah pusat. Tentunya setelah dulu masing-masing BKPSDM dan juga masing-masing Pemda ini mengajukan formasi, maka sekarang ini masih dalam tahap nanti akan disahkan ya melalui penetapan SK Pan RB, yaitu formasi P3K 2024. Dari Bapak Kepala BKPSDM daerah tersebut, yaitu Ahmad Usman, menjelaskan bahwa tenaga honorer yang diusulkan adalah pegawai non ASN dengan masa kerja lebih dari 2 tahun. Namun bagi tenaga honorer yang masa kerjanya belum mencapai 2 tahun, dia menyarankan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 asalkan masih memenuhi syarat usia maksimal. Dan menurut beliau saat ini sedang dilakukan verifikasi dan juga validasi data tenaga honorer yang diusulkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya bagi teman-teman honorer yang belum memenuhi masuk di syarat masa kerja dan juga belum masuk data BKN, maka direkomendasikan untuk teman-teman nanti nggak usah berkecil hati, namun tetap mengikuti proses seleksi CPNS yang akan datang. Tentunya kesempatan ini nanti masih terbuka lebar bagi mereka yang memenuhi syarat usia dan juga kualifikasi lainnya. Dan diharapkan untuk pendaftaran P3K 2024 ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi tenaga honorer untuk mendapatkan status yang lebih baik sebagai ASN. Memang benar apa adanya yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKPSDM tadi, bahwasanya kalau misalkan di sini kita cek kembali untuk prinsip pengadaan ASN tahun 2024, maka di sini CPNS ya, ini poin ketiga, untuk CPNS itu diutamakan untuk talenta baru atau fresh graduate. Meskipun untuk CPNS diperuntukkan bagi talenta baru atau fresh graduate, teman-teman honorer yang masih memenuhi persyaratan, misalkan batas usia ini belum ada 35 dan juga memiliki ijazah yang linear untuk mendaftar, tentunya di sini kita bisa mendaftar juga ya. Ini adalah kita memenuhi syarat. Nanti untuk yang tidak masuk data BKN nanti bisa mendaftar di formasi CPNS, teman-teman. Kemudian untuk P3K memang diutamakan untuk penyelesaian tenaga non ASN, yang mana di sini nanti tidak ada lagi non ASN yang bekerja di instansi pemerintah mulai bulan Januari 2025. Jadi menurut Undang-Undang ASN itu maksimal honorer masih diizinkan ada di instansi pemerintah itu harus diselesaikan, yaitu sebelum Desember 2024 ini. Nah, jadi nanti semua non ASN ini dapat diangkat menjadi P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu, terkecuali yaitu yang tidak masuk database BKN. Nah, teman-teman yang nggak masuk database BKN ini nanti kita bisa mendaftar nih, yaitu di formasi CPNS.
Kemudian untuk teman-teman yang tenaga yang dapat dialihdayakan, ini nanti juga nggak bisa mendaftar ya, nggak bisa diangkat untuk menjadi P3K. Tentunya di sini nanti kita juga bisa nih untuk mendaftar CPNS. Asalkan apa? Asalkan kita memenuhi persyaratan ya. Tentunya asalkan kita memenuhi persyaratan, baik itu persyaratan usia maksimal, kemudian juga ijazah atau kualifikasi akademik yang kita miliki sesuai dengan formasi CPNS yang nantinya dibuka. Tentunya mendekati momentum pendaftaran P3K dan juga CPNS 2024, di sini kita harus memahami untuk mekanisme seleksinya. Bahwasanya untuk perekrutan CASN 2024 ini nanti ada dua jalur ya. Yang pertama adalah formasi CPNS. Nah, CPNS itu memang diperuntukkan untuk pelamar umum, fresh graduate dan juga digital talent. Inilah 100% kuotanya untuk umum ya. Nah, kemudian untuk yang di sini nanti teman-teman yang mendaftar CPNS, nanti kita mendaftar, kemudian ikut seleksi, kemudian seleksinya nanti menggunakan CAT, terdiri dari SKD dan juga SKB. Untuk kelulusannya nanti berdasarkan nilai ambang batas ya, dan juga berperingkat terbaik. Sedangkan untuk pengadaan P3K, formasi seluruhnya 100% ini diperuntukkan untuk teman-teman tenaga honorer atau non-ASN, yang mana untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi ini nanti dilakukan secara berurutan, mulai dari yang pertama itulah XDHK 2 yang terdaftar di database BKN dan harus melamar di instansi tempatnya bekerja. Yang kedua, tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Kemudian urutan ketiga, tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, di sini ada persyaratan nih. Persyaratan untuk honorer bisa mendaftar P3K, yaitu kita harus memiliki pengalaman kerja, yaitu minimal 2 tahun ya. Tentunya pengalaman kerja yang relevan teman-teman. Dan harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut ya. Nah, namun kalau misalkan kita cek untuk rekomendasi dari Kemdikbudristek ya, untuk teman-teman yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek, baik itu guru maupun juga tenaga administrasi sekolah, maka di sini nanti sepertinya teman-teman itu asalkan di sini nanti di daerah kita untuk kuota formasi masih ada sisa untuk penempatan XDHK 2 non ASN di BKN, kemudian non ASN yang masa kerja lama, maka teman-teman nanti bisa tetap mendaftar. Dikarenakan apa? Dikarenakan tetap menggunakan Dapodik dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek. Ini sama halnya dengan di tahun kemarin ya. Jadi di sini nanti ada sekitar 179 instansi yang jumlah usulannya ini melebihi jumlah non ASN yang ada. Tentunya harapan teman-teman kalau misalkan nggak mau daftar CPNS, ini nanti honorer yang nggak masuk data BKN maupun juga masa kerja kurang ya, misalkan nanti kita bisa melalui jalur umum nih, yaitu tetap menggunakan Dapodik. Nah, sehingga di sini ada beberapa strategi ya untuk teman-teman tenaga honorer yang nggak masuk data BKN ini kalau misalkan menurut versi saya. Jadi kita nanti bisa mendaftar nih, yaitu mendaftar di instansi sendiri, yaitu kita cek untuk Pemda kita itu membuka formasi atau enggaknya. Dikarenakan sebagai penentu pengadaan P3K atau enggaknya daerah kita itu ketika Pemda kita itu membuka formasi. Tentunya bukan hanya formasi yang dibuka, tapi juga formasi yang linear dengan ijazah kita. Nah, kalau misalkan buka formasi yang linear dengan ijazah kita, tentunya nanti kita bisa mendaftar. Dan asalkan nanti kita masih ada sisa formasi ya, yaitu jumlah formasi melebihi dari jumlah tenaga non ASN yang ada pada instansi kita tersebut. Yang kemudian adalah di sini formasi yang linear ya. Karena nanti kita penentu pendaftaran itulah formasi itu linear atau enggak dengan ijazah kita. Kemudian kita juga ini untuk memetakan persaingan. Tentunya dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar ya. Karena untuk penentu kelulusan ini nanti berdasarkan peringkat terbaik. Kalau misalkan peringkat terbaik ini tentunya diambil yang nilainya tinggi-tinggi ya. Nah, supaya dapat nilai tinggi gimana caranya? Nah, nanti kita ya di sini belajar dengan rajin ya. Dan di sini saya memberikan rekomendasi untuk teman yang mungkin ingin ikut bimbel online. Silakan cek tutorial daftarnya saya sematkan di deskripsi ya. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bisa mendaftar di instansi lain ataupun juga di instansi pusat ya. Nah, di sini nanti untuk cakupan tentunya lebih luas. Namun biasanya itu kendala penempatan. Misalkan P3K Kemenak itu kan kemungkinan penempatannya itu agak jauh juga ya. Karena di sana itu formasi itu berada di Kanwil teman-teman. Dan selanjutnya tentunya kita juga harus mempertimbangkan ya terkait dengan syarat, yaitu pengalaman kerja apakah relevan dengan formasi yang kita daftar nantinya. Kemudian kalau misalkan kita ingin mendaftar CPNS daerah, tentunya ada persyaratan usia maksimal 35. Ini kita juga harus pertimbangkan apakah kita nanti masih bisa mendaftar atau enggaknya. Kemudian tahapan seleksi itu ada seleksi administrasi, seleksi
SKD dan juga ada SKB. Dan di sini nanti harus lulus passing grade serta mendapatkan peringkat terbaik ya. Nah di sini kabarnya passing grade ini nanti akan dinaikkan tahun ini ya, dan juga kita harus memetakan persaingannya. Tentunya persaingannya ini dengan para fresh graduate teman-teman. Kalau misalkan daftar CPNS pusat, tentunya kita juga harus memenuhi syarat usia, kemudian tahapan seleksi, kemudian passing grade dan juga penempatan. Kemungkinan besar nanti ditempatkan di IKAN ya, kalau misalkan di pemerintah pusat. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses ya untuk kita semuanya. Semoga kita lulus semua di tahun ini, entah itu CPNS maupun juga